Selamat pagi semuanya. Hari ini saya membawakan temanya bangkit menjadi terang lah. Ya, jadi mau mengajak kita untuk menjadi terang karena tema tahunan tahun ini adalah apa? Terang. Be a light ya, menjadi terang. Ya. Menjadi terang itu seperti apa sih? Oh, jadi terang ini kok kalau saya pakai kalung salib, betul nggak? Enggak, ya. Atau kalau saya ditato di sini, God love me gitu ya, betul nggak? Enggak juga, ya. Atau karena saya pergi ke gereja setiap minggu, itu bukan? Bukan juga. Ke komsel setiap tengah minggu atau dimuridkan, apa gitu jadi terang? Bukan juga. Ya. Jadi apa yang sebetulnya terang dimaksud hari ini kita mau sama-sama belajar ya. Matius 5 ayat 14. Ya, Matius 5 ayat 14. Firman Tuhan bilang apa? Kamu adalah terang dunia. Ya, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi kita di sini semua adalah terang dunia. Kita lompat ke ayat 16. Ini yang dimaksud terang, yang dimaksud menjadi terang itu di ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya. Terang yang seperti apa? Terang yang ada di ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat apa? Perbuatan siapa? Perbuatan Tuhan? Perbuatan siapa? Perbuatanmu, perbuatan saya yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi terang yang dimaksud adalah ketika mereka melihat perbuatan kita yang baik. Sehingga dari perbuatan yang baik itu mereka memuliakan Bapa yang di surga. Ya. Jadi kita ini jadi terang tujuannya satu. Melalui perbuatan-perbuatan yang baik dalam kehidupan kita setiap hari. Ya. Sampai tujuan akhirnya adalah memuliakan Bapa yang di surga melalui perbuatan-perbuatan kita yang baik. Ya. Sekarang perbuatan baik seperti apa yang kita perlu? Yang kita perlu jadi standar. Karena perbuatan baik ini bias ya, luas sekali ya. Baik kata siapa? Saya ambil satu contoh dari Daniel. Ya, Daniel ini penasehatnya raja-raja ya. Watimpres mungkin sekarang atau apa itu istilahnya. Dia ini menjadi penasehat di Babel itu 3 periode raja. Zaman dulu kerajaan nggak demokrasi ya, 5 tahun sekali gitu ya. Ini bisa satu kerajaan bisa mungkin 20 tahun ya, bisa belasan tahun. Bayangkan jadi dia menjadi penasehat hampir seumur hidup dia waktu dia ada di tempat pembuangan. Daniel ini seorang tawanan. Daniel ini seorang minoritas ya. Dia ini mungkin kalau zaman penjajahan dulu warga negara nomor 1 itu Eropa. Warga negara nomor 2 di Indonesia apa kira-kira? Tahu nggak? Arab, Cina katanya ya. Nomor 3 itu biasanya orang asli. Ya. Dia ini tawanan, artinya mungkin dia ada di warga negara nomor 2 atau nomor 3. Jadi sudah minoritas, tawanan ya. Warga negara nomor kesekian ya. Tapi Daniel kita tahu sama-sama ceritanya bahwa dia tidak seperti itu. Ya, kita coba baca di Daniel 6 ayat 4b. Daniel 6 ayat 4b. Karena ia, Daniel ya, mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Saya ulang ya, karena ia mempunyai
roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ya. Roh yang luar biasa ini di dalam bahasa Inggris disebutnya Spirit of Excellence. Atau ada yang menyebutkannya lagi exceptional spirit. Satu yang luar biasa. Ya. Bayangkan ya tadi minoritas tapi diberi tugas mengelola mayoritas. Karena dia apa? Punya spirit of excellence. Ada satu yang berbeda dibandingkan seluruh orang yang di negeri Babel. Ya. Jadi apakah Daniel bermalas-malasan? Apakah dia komplain kapan saya pulang? Ya. Pasti dia ada homesick lah ya waktu di tanah airnya karena dia tawanan, ya. Apakah dia ditanya nggak ngerti apa-apa? Oh nanti ya, ini bukan bagian saya. Saya belajar dari S1 saya accounting. Jadi untuk urusan ini bukan bagian saya tidak mau tahu. Enggak juga, pasti Daniel itu menjadi solusi ketika di dalam kerajaan Babel muncul masalah. Ya, dia tidak bego, ya, dia tidak bermalas-malasan, dia tidak komplain, tapi karena dia punya spirit of excellence, itu kelihatan dari perbuatannya. Bukan dia bilang saya punya spirit of excellence loh, atau bajunya spirit of excellence, stiker di mobilnya, di helmnya, di motornya spirit of excellence, bukan. Tapi karena keseharian Daniel kelihatan sangat berbeda. Ada kata-kata yang sangat kunci di sini. Spirit of excellence, saya mau ambil kata excellent. Ya, excellent ini kata kuncinya. Bahasa sederhananya excellent ini adalah bermutu tinggi. Di atas rata-rata. Unggul, cemerlang, dan seterusnya. Ya, saya ulang ya, bermutu tinggi. Di atas rata-rata. Unggul, cemerlang, dan seterusnya. Ya. Excellent dalam bahasa sangat sederhana yang saya coba terjemahkan. Keinginan untuk memberi yang terbaik dari apa yang ada di tangan saya. Keinginan untuk memberi yang terbaik versi saya. Saya ini hanya sanggup di sini, tapi saya mau lakukan itu yang terbaik. Excellent tidak sama dengan perfeksionis. Excellent mengutamakan sebuah sikap memberi yang terbaik, melakukan yang terbaik. Perfeksionis itu sebuah tujuan, hasil, perfect. Kita bukan mengejar yang sempurna. Kita bukan mengejar perfeksionis, hasil yang sempurna. Tapi kita bangun sikap yang tadi, melakukan, memberi yang terbaik. Ya. Excellent itu dimulai dari dalam keluar. Firman Tuhan bilang dalam Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kehidupan yang sebenarnya dimulai dari dalam keluar. Semua dimulai dari hati kita, keputusan kita. Hari ini nanti akan termanifestasi dalam tindakan kita. Ya. Kalau hari ini saya bicara di depan kepada saudara, itu sesuatu yang dari luar ke dalam. Karena saudara mendengar informasi dari mimbar. Dampak mengubah kehidupan seseorang sesuatu yang dari luar ke dalam. Maksimum hanya 5%. Maksimum hanya 5%. Tapi ketika saudara hari ini sadar bahwa ketika saya mau excellent, harus dari dalam sebuah tekad, sebuah keputusan, kebalikan yang dari luar ke dalam. Mengubah hidup kita 95%. Karena firman Tuhan bilang apa?
dari hati yang kita jaga, keluarlah itu kehidupan. Ya. Jadi kalau saudara hari ini dengar dan bertekad mau melakukannya, ada perubahan besar dalam hidup saudara dan saya. Panggilan kita sebagai orang percaya itu harus excellent artinya. Harus sesuatu yang unggul. Harus sesuatu yang di atas rata-rata. Yang rata-rata ini banyak sedikit. Banyak sedikit. Yang rata-rata di dunia ini selama kita hidup, yang rata-rata banyak sedikit. Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali. Seperti Daniel banyak atau sedikit? Yang di atas rata-rata itu sedikit. Mau gak kita jadi yang di atas rata-rata? Ya gak mau gak apa-apa. Ya, gak maksa juga, saya gak bisa maksa di depan ini. Atau nanti tidak mempengaruhi keselamatan juga yang pasti ya. Panggilan orang percaya, mulailah excellent dalam hal spiritual. Ya. Spiritual itu yang ada di dalam hati. Karena tadi apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situlah muncul kehidupan. Mulailah excellent dalam hubungan saudara dan saya dengan Tuhan secara excellent. Sudahkah kita memberi sesuatu yang terbaik setiap hari dalam hubungan kita dengan Tuhan Sang Pencipta? Karena hubungan itu yang memberi kita kekuatan ketika kita menghadapi masalah. Ya. Hubungan itulah yang membuat ketika dompet kita menipis, kita masih tetap ada damai sejahtera. Ya. Aduh Tuhan, tagihan besok jatuh tempo ya. Bukan saya mau ajarin ngemplang ya, tapi saya yakin ada kekuatan batiniah yang kita bisa hadapi, ada hikmat waktu ketemu tukang tagih. Ya, ada solusi lah maksudnya. Bukan saya mau ngajarin utang ngemplang ya. Sesuatu yang dari dalam itu yang mengubahkan. Mulailah bangun satu hubungan spiritual yang excellent. Baru setelah itu terbangun dengan baik akan termanifestasi sebuah tindakan-tindakan yang excellent. Kita sering mengejar sesuatu yang di luar dahulu. Tapi kita lupa membangun yang di dalam. Dia bangkit hari ini. Kita merayakan kebangkitannya. Biar kebangkitannya itu ada di hati kita. Ya, biar terang itu bercahaya mulai dari dalam diri kita. Ya. Roma 14 ayat 17 dan 18. Roma 14 ayat 17 dan 18. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Ya, dengan cara ini, ya, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Excellent yang sejati dimulai dari mengejar perkenanan hidup kita di hadapan Allah. Ya, saya ulang ya. Suatu yang excellent, yang sejati, mulai dengan mengejar hidup kita berkenan di hadapan Allah dahulu. Bangun kehidupan rohani Allah dahulu. Carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenaran. Maka segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa? Dompet saya yang tipis. Segala sesuatu itu apa? Belum dapat pekerjaan. Segala sesuatu itu apa? Saya udah jomblo seumur hidup atau saya tidak. Ya, segala sesuatu itu apa? Belum dapat kuliah yang tepat. Segala sesuatu itu apa? Bos saya ini, bos yang lalim. Segala sesuatu nanti Tuhan akan tambahkan. Ya, carilah dahulu perkenanannya.
Carilah dahulu perkenanannya. Firman Tuhan selanjutnya apa? Kita akan dihormati oleh manusia. Ya, dunia hanya menghormati kita dan menghormati Tuhan kalau mereka tahu bahwa karena iman kita membuahkan pekerjaan yang baik dan bermutu. Saya ulang, dunia akan menghormati kita seperti apa ya? Dunia hanya menghormati kita dan Tuhan kita kalau mereka tahu karena iman kita kepada Tuhan membuahkan pekerjaan yang baik dan bermutu tinggi. Apakah hari ini saudara sudah menghasilkan pekerjaan yang baik dan bermutu tinggi? Pelajar, mahasiswa, karyawan, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai istri, sebagai apapun saudara di tempat ini. Kalau kita mau membuahkan sesuatu yang baik, carilah dahulu perkenanannya dengan bangun sebuah hubungan yang excellent. Tuhan lihat hati, tapi manusia melihat yang di luar, ya. Bagaimana dengan pekerjaan kita? Apakah setiap minggu ban motor kita kempes jadi terlambat? Ya, rekan bisnis kita akan lihat apakah kita komit atau omdo. Ya, ngomong memang gratis, melakukan yang dibicarakan, yang diomongkan itu sulit. Bagaimana orang tua lihat kita, anak-anaknya, bahwa kita jadi teladan yang baik. Bagaimana saya sebagai seorang suami buat istri saya, itu yang dilihat. Saya nggak bisa ngomong ke istri saya, lihat hati saya dong, murni. Nggak mungkin. Tapi saya bersikap tidak mengasihi dia, percuma itu. Karena manusia melihat yang di luar. Ya, saudara tegang sekali ya, kenapa ya? Relax dong. Jangan terlalu tegang ya, saya jadi ngeri nih lihat dari sini wajah-wajahnya. Saudara jangan marah kalau saudara diremehkan di tempat pekerjaan saudara. Karena mungkin apa? Saudara bawa pekerjaan yang average, yang rata-rata. Setiap April biasanya ada bonus, kenaikan gaji. Jangan marah kalau kenaikannya kecil. Karena saudara memberi apa? Hasilnya rata-rata. Ya, jangan marah. Ya, jangan marah kalau kita diremehkan di dunia ini. Yang lebih repot lagi kalau kita mengaku anak-anaknya, anak-anak terang, hidup kita amburadul. Jangan sampai kita seperti itu, ya. Jangan sampai kita hidupnya amburadul. Ya, lebih amburadul daripada anak-anak yang dalam kegelapan. Ya, bagaimana terang itu bisa bercahaya kalau hidup kita berantakan, ya? Kita ingin Tuhan bercahaya. Seharusnya hidup kita yang sebagai anak terang harus lebih teratur daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Lebih bagus daripada mereka yang hidup dalam kegelapan. Ya, kira-kira itu. Nah, kita lihat kalau kita bicara Salomo itu orang yang sangat terkenal. Ya. Dia orang yang namanya harum ya pada saat itu, pada era itu sampai banyak orang atau raja-raja atau pemerintah-pemerintah pengen datang. Bahkan ada yang pengen menguji ya katanya dengan teka-teki. Kita coba buka di 1 Raja-Raja 2 ayat 1 Raja-Raja 2:10 ayat 1. Ya, 1 Raja-Raja 2:10 ayat 1, ketika Ratu Negeri Syeba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ada kata-kata yang menarik sebelum menguji dengan teka-teki. Dia bilangnya apa? Berhubung dengan nama Tuhan. Salomo bisa jadi seperti itu, begitu berhikmat, begitu terkenal, karena ada satu yang paling awal yang disebutkan. Berhubung dengan nama Tuhan. Itu yang harus kita bangun sekali lagi. Kehormatan terkenalnya Salomo selalu dihubungkan dengan nama Tuhan.
Dia membangun kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan dahulu. Ya, dia membangun manusia batinnya dahulu di awal. Memang cerita akhirnya kita tahu, akhirnya dia punya banyak gundik dan sebagainya karena itu tidak menjaga kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Oke, saya mau excellent dalam hubungan dengan Tuhan. Hasilnya nanti dari dalam keluar. Itu yang akan dilihat oleh dunia. Excellent-nya mulai dari mana nih? Pertanyaan berikutnya kan. Excellent mulai dari hal yang kecil. Kecil. Nggak ada yang mulai dari hal yang besar. Ya, sesuatu yang kecil tapi latihlah untuk menghasilkan di atas rata-rata. Apa yang ada di tangan saudara hari ini? Kemampuan apa? Hobi apa? Kesukaan apa? Passion apa yang ada di hati saudara hari ini? Mulailah itu. Mulailah itu, lakukan dengan di atas rata-rata. Tidak perlu menunggu punya dulu yang banyak baru kita bisa memulainya. 1 Raja-Raja 2, 10 ayat 4-5. Ketika Ratu Negeri Syeba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayan melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan, maka tercenganglah. Tercengang. Siapa yang sering tercengang di sini? Jarang sebetulnya ya. Sering tercengang? Sering ya, sering. Kalau saya jarang. Jarang sekali tercengang. Tapi ratu ini bisa tercengang, ini ratu yang kaya raya. Crazy rich, ya, ada crazy rich pig, ada crazy rich apa gitu ya. Ini crazy rich bisa tercengang itu susah. Susah nggak? Susah, karena dia udah kaya. Tapi dia bisa tercengang. Yang dia buat tercengang hal yang besar atau yang kecil? Makanan, besar kecil nggak? Cara duduk, Erik duduk begitu, buat saya tercengang gitu ya. Kecil. Cara berpakaian, ya, kancing balapan gitu ya, itu bukan buat tercengang, itu buat sedih sebetulnya ya. Maksudnya hal-hal kecil itu yang kelihatan oleh Ratu Syeba sampai dia tercengang. Ya. Mulailah excellent di hal kecil. Saya ini orang yang jarang sekali tercengang. Baru-baru ini saya tercengang, ya, tercengang, gitu ya sampai. Saya baru pergi ke satu tempat, kotanya Jack Ma ya, kotanya Jack Ma. Saya pergi pakai mobil, masuk ke pusat kota, besar ya pusat kota, jalannya 8 jalur. Sama mobil, sama motor, sama sepeda, sama jalan kaki, 12 jalur. Di situ saya tercengang, wow jalannya besar amat. Yang buat lebih tercengang mobilnya sedikit. Jadi saya sangat tercengang di situ ya, wow gitu ya. Saya masuk ke satu, saya pikir saya mau lewat jalan pintas. Jalannya kecil, satu mobil, persis satu mobil. Saya tanya, we go through the park? Oh no, ini destinasi kita katanya. Jadi saya bingung ya, ini ada satu hutan di tengah kota. Ternyata itu office. Jadi saya berhenti di satu building yang dipisahkan oleh banyak hutan. Saya berhenti di satu building, tradisional building Chinese ya. Ngadep ke danau, kita meeting di situ. Saya tercengang, karena apa? Ada di downtown, di pusat kota, ada hutan, di dalamnya banyak bangunan tradisional, tapi di dalamnya sangat modern. Itu tanahnya berapa luas gitu kan. Saya juga tercengang di situ. Dunia bisa membuat kita orang percaya tercengang. Sekarang kita harus buat dunia tercengang melalui apa? Perbuatan-perbuatan kita yang baik. Sehingga Bapa di surga dimuliakan. Banyak hal tercengang yang saya nggak ceritakan lagi ya. Tapi banyak sekali di sana tercengang saya. Salomo bukan hanya pandai berteori dengan hikmatnya. Saya ulang. Salomo bukan hanya pandai berteori dengan hikmatnya. Terlalu banyak di bumi kita ini yang tiba-tiba sangat pandai.
tapi bernarasi, beretorika. Ya, tapi Salomo itu berhasil mengaplikasikannya dalam kehidupan di hal kecil. Cara berpakaian itu hal kecil kan? Itu pasti adalah sebuah aplikasi hikmat Salomo dalam berpakaian, dalam makanan, dalam cara duduk, dalam membangun rumah. Bagaimana kita bisa mengaplikasikannya yang di dalam keluar, itu yang jauh lebih penting dibandingkan kita hanya mengucapkannya. Omdo itu udah terlalu banyak. Yang omong doang itu terlalu banyak. Ya. Mulailah mengaplikasikan apa yang sudah Tuhan titipkan dalam hati kita. Ya, supaya kita bercahaya melalui perbuatan dan pekerjaan kita yang baik. Orang yang hidup dalam terang harus lebih teratur hidupnya. Harus lebih baik tutur katanya. Jangan bilang ini bawaan orok saya. Udah dari kakek saya turunan ke-10 raja-raja saya begini. Gak ada. Kita learning, never ending, learning lagi. Learning for lifetime. Tuhan, ajar saya mengendalikan diri. Tuhan, tolong saya untuk belajar hal yang baru lagi. Tidak ada kata terlambat atau terlalu tua. Untuk kita terus berubah, belajar di atas rata-rata. Janji harus ditepatin. Karena buat janji paling gampang, menepati itu yang harus kita perlu pikirkan. Lebih bertanggung jawab. Lebih dapat diandalkan. Mau gak JB3 ini jadi gereja yang dicari seluruh kota Bandung? Karena apa? Di sini orang yang paling bertanggung jawab ada di kota Bandung di JB3. Orang yang paling bisa diandalkan ada di JB3. Mau gak? Atau gak mau? Atau lagi mikir-mikir nih, mau gak ya? Kalau mau gimana ya? Ya, dalam studi, dalam bekerja, dalam setiap kegiatan kita. Kalau bisa itu bercahaya. Menjadi berkat bagi bangsa. Itu kan gereja kita kan? Excellent itu jarang ditemukan. Jarang, karena tadi saya tanya yang banyak apa? Rata-rata. Tapi once kita menemukan sesuatu yang excellent, kita gak usah promosi, kita ngomong ke teman-teman. Kamu udah pernah makan ini gak? Enak loh. Betul gak? Gak usah dipromosi-promosikan, gak usah kasih Instagramnya atau apa. Kamu makan ke sini, enak. Di Cibadak ada namanya ini, kamu cobain. Kalau gak datang jam segini, kamu habis. Sesuatu yang excellent itu akan dari mulut ke mulut itu disampaikan. Salomo itu gak ada Instagram, waktu zamannya gak ada TV, gak ada WhatsApp, gak ada semua media sosial. Tapi bisa menyebar sampai ke seluruh penjuru bumi pada saat itu. Karena apa? Di atas rata-rata itu jarang sekali. Sampai bisa terdengar. Sampai untuk memastikannya Ratu Sheba datang bawa berapa unta, bawa berapa emas, bawa ini dan itu. Mau gak nanti seluruh datang ke JB3 mau dengar. Ada apa di JB3? Mau gak? Tempatnya kita udah gak cukup lagi nanti kalau gak. Saya gak tahu ya Pak Sudiki mau gak ya. Mau lah ya. Nanti kita ibadah berapa kali mungkin. Tapi sesuatu yang di atas rata-rata itu dicari orang. Karena jarang sekali hari ini menemukan yang excellent. Excellent itu selalu mengundang kekaguman. Selalu menginspirasi orang. Ya, itu yang perlu kita sama-sama bangun. Kecemerlangan, keunggulan, mutu yang tinggi mendatangkan promosi dengan sendirinya. Ya, dengan sendirinya kecemerlangan itu menyebar kemana-mana. Yang paling bahaya ketika kita mulai cemerlang, bercahaya, jangan jadi silau. Karena cahaya yang silau itu, saudara pernah naik motor atau mobil malam-malam ada yang lawan dari saudara sangat silau, sebel gak? Ya, jangan sampai ketika saudara nanti bercahaya, saudara bukan bercahaya tapi saudara menyilaukan orang lain. Kesombongan ini adalah teman terdekat keberhasilan.
membuat orang menjadi silau. Tuhan tidak minta kita menjadi cahaya yang menyilaukan. Tapi bercahayalah di tempatnya sesuai kapasitasnya. Ya, ada lampu 5 watt, 10 watt, 20 watt. Itulah kehidupan kita sebenarnya. Ya. Mulai hal praktis apa yang perlu kita lakukan. Tadi udah jelas ya. Dari hal kecil, apa yang kita punya. Sekarang kita mulai dengan hal yang sangat praktis. Mulailah setiap hari bertanya kepada diri sendiri. Bagaimana supaya saya lebih baik dari kemarin? Pertanyaan praktis saya ulang. Bagaimana supaya saya jauh lebih baik daripada kemarin? Entah itu saat teduh saya, entah itu pekerjaan saya, entah itu karir, sekolah, kuliah, pelayanan. Bagaimana supaya saya hari besok lebih baik dari hari ini? Mulailah itu. Pertanyakan setiap hari. Sadar tidak sadar, konsistensi. 1% konsistensi, 365 per hari, 365% perubahan. Kesimpulan terakhir, kita ini anak-anak terang. Dunia hanya menghormati kita dan menghormati Tuhan kalau mereka melihat bahwa karena iman kita membuahkan pekerjaan yang baik dan bermutu tinggi. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan bahwa kebangkitan-Mu Tuhan memberi kami harapan. Engkaulah terang dunia ini Tuhan. Kami mau bangkit dan menjadi terang Tuhan. Karena terang yang besar itu sudah datang Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, apa yang ada dalam hidup kami? Apa yang Kau titipkan dalam setiap kami Tuhan? Kami mau lihatnya Tuhan. Kami mau hargainya Tuhan. Dan kami mau mulai Tuhan. Melatihnya Tuhan. Mengembangkannya Tuhan dengan setia Tuhan. Mengubahnya Tuhan dari rata-rata menjadi di atas rata-rata. Untuk satu Tuhan, biar melalui setiap apa yang kami lakukan, dunia melihat pekerjaan baik dari setiap kami dan memuliakan Bapa-Mu di sorga. Kami menjadi terang buat dunia ini. Nama-Mu dimuliakan. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.